ya. Materi selanjutnya yaitu mengenai ini untuk mahasiswa induk dan jatinunggal ya. Dan selanjutnya adalah mengenai evaluasi pembelajaran ya. Bisa dilihat di layar kaca ibu-ibu semuanya. Apa sih penilaian apakah punya manfaatnya terhadap anak? Jelas ya, banyak sekali manfaatnya. Ya. Yang pertama adalah melihara pertumbuhan anak lebih sehat dan konsisten ya, karena berdasarnya ketika kita menilai perkembangan dan pertumbuhan anak, kita akan melihat sejauh mana anak berkembang, apa yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita perbaharui gitu ya, seperti itu. Yang kedua adalah perkembangan anak akan menjadi lebih optimal. Ketika kita mengetahui permasalahan anak misalnya A gitu kan, maka kita harus punya solusinya. Kalau misalnya kita sudah punya solusi mengenai A tadi gitu kan, kita evaluasi, kita observasi gitu kan, maka perkembangan anak akan menjadi lebih optimal. Terus selanjutnya, anak akan mendapatkan stimulasi sesuai dengan minat dan perkembangannya. Jangan salah kalau misalnya ibu-ibu anak punya minat A nih, berarti stimulasi yang cocok atau yang tepat untuk minat A anak itu seperti apa? Jangan sampai anak punya minat A gitu kan, tapi ibu malah stimulasinya B, itu kan tidak tidak sesuai gitu ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah anak akan mendapatkan dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Jadi, anak selain dukungan moral gitu kan, anak juga harus ditunjang dengan stimulus dan keyakinan kita bahwa anak bisa berkembang sesuai dengan usia dan aspek perkembangannya seperti itu, ya. Nah, terus selanjutnya ini bagi orang tua gitu kan. Nah, penilaian untuk orang tua sebetulnya banyak sekali yang bisa orang tua dapatkan ya. Yang pertama adalah orang tua akan memperoleh informasi tentang bagaimana pertumbuhan anak, perkembangan anak dan minat anak di lembaga tersebut. Kita tidak berbicara tentang KOBER, tentang TKRA, tapi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ya. Kalau ketika akhir tahun ajaran baru sebetulnya orang tua akan mendapat gambaran hasil itu ketika seorang guru mungkin akan memberikan sebuah observasinya selama 1 semester atau 2 semester kepada orang tua. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah akan memudahkan orang tua memberikan sebuah stimulasi lanjutan di rumah, kalaupun dari sekolah misalnya libur atau misalnya kan sekolah itu hanya berapa jam sih di sekolah gitu kan. Yang kebanyakannya kan waktu yang diberikan adalah di keluarga. Bagaimana misalnya orang tua bisa memberikan simulasi lanjutan untuk bisa menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak itu. Terus selanjutnya adalah bisa membuat keputusan bersama antara orang tua dan pihak sekolah gitu kan, untuk memberikan dukungan atau simulasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak itu seperti apa. Jadi jangan sampai antara orang tua A sekolah B. Jadi tidak ada komitmennya gitu, tidak ada keputusan yang sama gitu kan. Jadi kalau misalnya ini kita sudah berembuk, oh orang tua punya persepsi yang sama, keluarga sekolah punya persepsi yang sama, kan nanti kesananya gampang ya. Gampang untuk bisa merumuskan treatment apa sih yang sesuai gitu. Nah, itu. Terus yang selanjutnya adalah ini bagi guru gitu kan. Guru juga sama akan mengetahui perkembangan sikap dan keterampilan anak ya. Guru juga akan mendapatkan sebuah informasi awal bagaimana nanti stimulasi lanjutannya kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan. Ketika di tengah-tengah ternyata guru menemukan oh permasalahannya di sini loh gitu kan. Jadi nanti guru akan mengetahui treatment selanjutnya akan seperti apa. Ya, terus selanjutnya adalah harus ada kesesuaian antara stimulus dan kebutuhan. Jangan sampai tadi kebutuhannya A, tapi stimulusnya B. Jangan sampai kebutuhannya B, stimulusnya C. Itu kan tidak ketemu gitu kan, tidak akan sampai sampai manapun. Nah, terus selanjutnya adalah memberikan dukungan yang tepat kepada anak. Jadi dukungan itu bukan hanya dari seberapa banyak fasilitas, dari moral kita, dari afektif kita untuk anak juga itu sangat 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 apa ya? Sangat besar. Oh ya. Terus selanjutnya memiliki data dan informasi tentang perkembangan anak mengenai rencana selanjutnya harus seperti apa ya seperti itu. Nah, ini apa ya, syarat-syarat lah ibaratnya ya, komponen bahwa penilaian itu harus mendidik. Tidak boleh menjatuhkan. Mendidik itu seperti apa sih yang tadi Bu?
harus menjadi tonggak ukur orang tua mengetahui, harus menjadi bahan evaluasi. Ya, tidak boleh membandingkan anak satu dengan anak yang lain mengenai perkembangannya. Seperti itu ya. Terus berkesinambungan, terus menerus. Oh ini mah anaknya hanya dalam 1 semester saja deh, kesananya enggak, tidak bisa. Tapi harus berkesinambungan selama anak bersekolah di sana. Objektif ya, tidak boleh ini mah kalau anak pejabat, anak siapa, sehingga penilaiannya bagus, tidak seperti itu. Tapi semuanya harus sama. Selanjutnya adalah akuntabel. Ya, bisa dipertahankan ya seperti itu. Transparan. Soalnya semua orang bisa mengakses dimanapun orang bisa mengakses, tidak ada yang bisa ditutupi, bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel ya, seperti itu. Sistematis. Yang tadi Bu, semester 1 dari bulan ini sampai ini harus ada. Semester 2 dari bulan ini sampai bulan ini harus ada. Menyeluruh. Semua aspek perkembangan harus dievaluasi ya, diobservasi. Tidak hanya kita bisa mengevaluasi hanya kognitif saja, bahasa saja tidak bisa. Yang terakhir adalah bermakna. Semua perkembangan ini, evaluasi ini harus bisa bermakna bagi orang tua, guru, bahkan anak. Ya, seperti itu. Nah, ini teknik penilaiannya bisa observasi, unjuk kerja, hasil karya, percakapan, penugasan, anekdot, dan portofolio.